Halo guys, nama saya Basuki Kurniawan. Saya kebetulan jadi owner Happy Farm di sini. Jadi di sini konsepnya adalah integrated farming. Lokasinya di daerah Maja, Lebak, Banten. Filosofi Happy Farm yang kita kasih nama itu sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Awalnya kita sebagai shareholder, kemudian karyawan, semua happy kerja di sini. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu muluk-muluk untuk kebun ini untuk cepatnya menghasilkan secara ekonomis. Tapi tujuan awalnya adalah ya kita pingin sebagai tempat untuk refreshment, kemudian ini juga ada sebagai pusat untuk pemberdayaan warga sekitarnya. Jadi kita juga secara nggak langsung ikut memberdayakan secara ekonomi bagi warga sekitarnya, karena di sini kita ada karyawan tetap itu sekitar 5 dan 4 orang adalah karyawan orang asli sini. Jadi secara nggak langsung kita juga berusaha untuk mendukung ekonomi kawasan sekitar di kebun. Jadi cuman sesimpel itu sebenarnya. Kenapa saya tertarik di perkebunan? Sebenarnya background saya dulu, orang tua saya itu juga suka berkebun. Dulu ayah saya walaupun punya kebun nggak luas, hampir tiap minggu saya diajak berkebun sama ayah saya. Jadi mungkin secara alam bawah sadar saya jadi tertarik untuk ikutan berkebun lagi gitu loh. Dan kebetulan saya ada lahan, daripada saya diamkan, ya udah coba kita berusaha untuk meningkatkan value dari lahan yang saya punya. Awalnya kita sekedar untuk hobi aja, buat refreshing. Jadi dulu tuh saya punya keinginan ketika kita suntuk kerja di Jakarta, kita mau refreshing, kita punya kebun, kita ya ajak keluarga untuk ya berolahraga lah sambil refreshing, lihat tanaman yang hijau-hijau ya. Mengenai inspirasi sebenarnya nggak ada, Mas. Jadi ini lebih kayak otodidak. Ini prosesnya sebenarnya agak lama ya. Jadi terus terang saya dulu suka baca majalah Trubus. Bahkan sampai sekarang saya masih langganan majalah Trubus. Memang passion saya memang agak-agak beda dibanding teman-teman saya yang orang di kantor ya. Kalau yang lainnya biasanya kan kayak olahraga atau hal yang kekinian gitu. Kalau saya memang akhirnya balik ke alam dan sebisa mungkin gimana caranya itu juga bisa menghasilkan. Luas lahan kita ada sekitar 3,6 hektar. Terus usaha yang ada di lahan ini adalah yang pertama perkebunan buah-buahan. Jadi awalnya kita focusing di durian satu, kemudian kita juga lagi mau ngembangin lagi alpukat. Durian kita ada tanam sekitar, saya bilang sekitar 300 pohon. Alpukat juga kita lagi mau nambah lagi sekitar 100, sekarang ada bibit sekitar 200 pohon dari yang sebelumnya sekitar 100-an, jadi mungkin 300 lah ya. Kemudian ada juga unit peternakan domba. Nah, peternakan domba itu sekarang populasi sekitar 100 lebih lah antara indukan dengan anakan, dengan kapasitas kandang sekitar 300 ekor. Kemudian usaha yang lainnya kita sekarang nih yang lagi baru itu kita lagi ngembangin budidaya tanaman porang, karena kita berusaha untuk ngikutin tren lah ya, karena yang saya baca di literasi segala macam itu porang sekarang lagi hit dengan demand yang masih bagus dengan harga yang masih oke juga. Ya, alasan saya integrated sih sebenarnya
itu by proses juga ya. Karena awal-awalnya itu kan kita satu produk aja nih, perkebunan. Perkebunan itu ternyata butuh pupuk kan, baik kimia maupun yang organik. Nah, ternyata dengan cuman itu aja kok kayaknya tidak bisa maksimal gitu kan. Makanya dengan adanya peternakan yang kita punya, ya kita harus memaksimalkan apa aja yang bisa diutilize dari peternakan tersebut. Jadi kita sekarang udah mulai mempraktikkan gimana caranya bikin pupuk dari kotoran hewan, dari urin, yang nanti juga diaplikasikan ke tanaman kita yang ada. Jadi sebenarnya itu juga itu di luar ini ya, yang istilahnya idealisme yang muluk-muluk ya sebenarnya ya. Saya cuma sesimpel itu aja gitu. Gimana caranya untuk memaksimalkan apa yang ada di kebun gitu loh. Jadi secara nggak langsung juga, satu bisa ngurangin biaya, dua juga bisa saling mensinergikan antar usaha tersebut. Jadi di Happy Farm ini dengan luas yang 3,6 hektar itu kita ada total karyawan tetap itu ada 5 orang, maaf. Jadi bagi-bagi pembagiannya itu satu orang itu yang bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai kebun ini, yang tiga orang itu fokus untuk ngurus kandang. Jadi kandang itu bisa cari pakan, pengadaan pakan, kemudian perawatan ternak domba. Yang satunya lagi itu lebih fungsinya serbaguna. Jadi tergantung mana yang dibutuhkan. Kalau misalnya waktunya buat nyiangin tanaman, ya dia bisa geser ke penyiangan tanaman, kadang bisa digeser ke peternakan. Jadi sifatnya lebih fleksibel. Mengenai produk dari Happy Farm ini, so far yang udah bisa kita jual dari produk peternakan. Jadi itu udah jalan tahun yang kedua ini kan. Tahun kemarin kita untuk pengadaan kurban itu kita sampai sekitar 250 ekor. Jadi kita dulu ada kerjasama dengan supplier kurban. Jadi biasanya kita by kontrak. Mereka order berapa ekor, jadi biasanya kita udah ada kesepakatan. Untuk yang sekarang, untuk yang breeding, karena ini kita itu juga salah satu ternak kita. Karena kita refocusing ke breeding, untuk sementara ini kita belum ada penjualan, karena kita menargetkan untuk breeding ini adalah untuk indukan unggulan. Makanya kan kita itu ada 100 ekor itu kita punya pejantan unggulan. Kita sempat ada impor juga jenis Dorper ada 2, kemudian pejantan lainnya ada campuran Texel, dan ada lagi yang Suffolk. Nah, betinanya itu dari campuran antara Priangan dan Garut. Saya ikut keanggotaan, jadi itu kayak himpunan pedagang domba kambing Indonesia. Jadi itu tuh kayak asosiasi pedagang domba dan kambing, dan mereka juga ada koperasinya juga. Jadi main focusing kita sih untuk yang domba kita jual ke lewat fasilitas itu, lewat asosiasi itu. Sambil ya kita juga punya akun Facebook, Instagram segala macam. Kita rencananya nanti kita jual lewat sosial media juga. Kalau untuk porang sendiri, porang kan kita baru tanam satu periode ya. Kita tanam bulan Oktober November, dan sekarang udah mulai panen kata. Saya lihat demand sih lumayan gede. Kita juga jual lewat sosial media juga. Kita ikutan komunitas petani porang. Kita juga udah mulai kontak dengan pengepul porang. Jadi so far sih ada beberapa demand order ke kita. Jadi insya Allah sih kalau porang sih kita harusnya sudah lebih gampang sih untuk ngejualnya, karena beberapa kontak yang dia berani menggaransi untuk membeli langsung ambil dari kita.
berapapun yang kita punya. Sukanya banyak, dukanya lebih banyak. Jadi kalau nggak kuat, berat di ongkos, Mas. Jadi ya karena dulu saya mikirnya kan sebenarnya kayak sekedar hobi ya. Dulu saya punya banyak hobi. Hobi saya dulu suka ikutan event-event lari di luar lah, suka fotografi lah, suka ikutan olahraga-olahraga yang nggak mahal. Semuanya spending kan. Tapi nggak balik lagi sebenarnya. Nah saya mikirnya, oke lah saya spending di perkebunan, tapi insya Allah duitnya balik. Cuma tinggal jangka waktunya aja yang lama gitu kan. Yang pasti biaya mahal, karena ini kan 3,5 hektar ya, dari olah tanah, kemudian pemupukan, pembelian bibit, terus kemudian perawatan juga di sini mahal karena istilahnya penyiangan, kasih saluran, bikin saluran air buat penyiraman segala macam. Di samping biaya obat-obatan, pakan, obat-obatan, pupuk segala macam mahal, juga biaya tenaga kerja juga gitu kan. Human resource di sini juga ya, yang namanya di daerah gitu kan, skillnya juga kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi berproses lah, yang sebenarnya itu juga costly juga gitu loh. Jadi menurut saya sih kayak udah kepalang basah lah. Kalau pengeluaran sih lumayan gede ini, Mas. Apalagi kayak bangun kandang segala macam itu udah gede gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada tanaman yang mati, domba yang meninggal, domba yang mati segala macam, itu juga jadi kepikiran juga gitu kan, beban juga kan. Kalau sukanya ya kalau kita kesini lihat hijau-hijau, progres tumbuhannya bagus, itu udah ngilangin stres kita gitu. Karena jadi awal target kita buat ngilangin stres itu dapat juga di situ. Berkebun adalah hobi saya, dan gimana caranya dengan menjalankan hobi ini saya bisa menghasilkan tambahan pendapatan. Seperti itu aja sebenarnya, Mas. Strategi bisnisnya ya sebenarnya kita ngalir aja, mana ada opportunity kita coba kerjain, mana karena kita bermain di perkebunan komoditi ya cari mana komoditi yang nilai ekonominya pada saat itu paling tinggi. Jadi ya seperti itu aja sih, Mas. Oke, terima kasih sudah menonton di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kasih saran-saran yang bagus buat Hitsco.